Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebelum kita mulai, silakan cek di meja kalian ya. Di tempat belajar kalian sudah bersih atau belum? Oke, sekarang. Dan jangan lupa untuk lingkungan kita, bawa tumbler. Oke, bagus ya. Oke, alhamdulillah sudah rapi semua. Baik, Kenji silakan. Mustaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Coba, Kenji ada yang tidak hadir? Jena Talita. Kenapa Jena? Jena Talita sakit. Baik, kita doakan ya, mudah-mudahan Jena cepat sembuh dan bergabung kembali bersama kita. Amin. Lanjutkan, Ustadz mau nanya mengenai kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, biar tambah semangat, Ustadz akan kasih tepuk semangat nih ya. Tepuk semangat. Semangat. Are you ready? Baik, ini materi yang akan kita pelajari. Kira-kira ada perbedaan? Ada. Disinilah kita akan melihat. Setelah kemarin kita belajar tentang sejarah, ya, dimulai dari masa lampau ke masa sekarang ada perubahan. Begitupun dengan gambar berikut ini. Apa yang berubah? Lingkungannya. Lingkungannya kenapa? Coba, Akila. Ya kanan itu kelihatan lebih bersih, nggak ada polusi. Kalau yang kiri itu kayak udah kena polusi dan asap-asap. Polusi udara. Good job. Lalu bagaimana dengan ini? Coba, Alisa. Kalau yang di sebelah kanan itu kayak apa ya, sungainya itu udah tercemar gitu sama sampah-sampah, sedangkan yang sebelah kiri masih Ya, nah, sama seperti ini ada pencemaran tanah. Di sini Ustaz akan menyampaikan, kita akan refleksi bareng-bareng ya. Bagaimana jika air yang kita minum tercemar? Bagaimana kalau udara yang kita hirup kotor serta tanah yang tempat kita hidup rusak? Dan kita akan bahasnya itu pencemaran lingkungan, tanah, air, udara. Dan kita akan belajar mengenai jenis-jenis pencemaran. Pencemaran itu apa sih? Apa yang menyebabkan pencemaran tadi sehingga berubah tanahnya, berubah airnya? Kita akan analisis dampaknya juga serta kita menentukan solusi, terutama sebagai pelajar nih ya, untuk masa depan kita. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pelajar untuk lingkungan sekitar kita? Are you ready? Ready. Oke. Baik, untuk ini Ustadz akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada visual, auditory, kinestetik, seperti yang pembelajaran sebelumnya ya. Coba yang visual mana? Good. Audio visual? Good. Kinestetik? Oke, tuh tepuk tangan buat semua. Oke. Nah, untuk pencemaran ini ya, apa yang dilakukan? Siap ya. Yang pertama, anak-anak visual ya. Ustadz akan kasih kalian poster, gambar. Kalian amati penyebab, dampak, dan solusinya. Yang auditori, Ustadz akan ada video tentang kabar Jakarta yang konon katanya sekarang itu lagi terkena polusi udara. Dan yang kinestetik, kalian akan observasi kira-kira lingkungan kita sudah tercemar atau tidak. Are you ready? Ready. Dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. sangat asri dan tidak tercemar ya. Penyebab dari pencemaran tanah di belakang kampus itu apa aja deh? Banyak plastik. Penyebab orang banyak orang yang lalai. Banyak yang buang sampah anorganik. Kita harus mengurangi pencemaran tanah.
penyebab pencemaran ini apa ya? Ini dia cuci baju di sini. Iya, udah sekitar sabunnya udah ini. Ada nih. Ada. Oh, itu gambar untuk mengolah limbah air. Nah, mengolah limbah air jadi bagaimana air kotor itu bisa jadi air bersih. Gitu. Oke. Jadi silakan dilanjutkan. Masih ada. Di antaranya beremisi sangat tinggi seperti industri pengolahan semen dan baja, kaca, penyulingan minyak dan gas, logam, petrokimia, dan plastik. FYI aja nih, pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan pabrik industri gak cuma menghasilkan pencemaran CO2, tapi juga zat-zat lain yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Berarti ini kita nggak perlu ada pabrik nggak sih biar dari pencemaran udara? Nah, kalau nggak ada pabrik nanti kalian gimana? Iya. Nah, tapi ini buktinya bikin pencemaran udara. Masalah utama bukan cuma di pabrik nggak sih? Soalnya kan bisa kita lihat Jakarta itu kayak pusat untuk pekerjaan kantoran gitu. Jadi otomatis banyak yang pakai transportasi juga nggak sih? Ini yang utamanya pabrik gak sih? Jadi mending dihapus aja nggak sih pabrik-pabrik yang di Jakarta? Oke, gimana nih kelompok auditori? Ada yang masalah? Bingung sama masalahnya karena kalau dari video itu tulisan bilangnya tuh pabrik sebagai masalah utama dari pencemaran udara. Oke. Tapi bisa kita lihat sendiri kalau misalkan di Jakarta tuh sebenarnya banyak banget transportasi pribadi. Nah jadi kita bingung, ada yang bilang itu dari pabrik, ada yang juga yang bilang itu transportasi pribadi. Dia bener apa harus kan? Kalau transportasi mengeluarkan gas. Iya. Nah, pabrik juga mengeluarkan. Gas. Nah, ya itu solusinya. Jadi, kalau kendaraan memang harus dikurangi. Transportasi umum seperti itu. Oke? Kalau pabrik berarti harus dijaga emisinya. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih ya, Oke, baik. Gimana diskusinya tadi? Seru? Oke. Ustaz akan melihat hasil diskusi kalian ya. Kita dari kelompok pencemaran air akan mempresentasikan hasil kerja kita. Jadi yang pertama, di sini kita ada gambar hasil kita mengamati. Jadi pada gambar pertama itu airnya bersih, jadi ikannya itu bisa dikonsumsi. Kalau di gambar kedua itu air butek kayak udah kena limbah. Dan pabrik. Ya, jadi banyak sampah dan ikannya tuh mati. Menurut kami penyebabnya itu warga sekitar kurang peduli, terus pabrik-pabrik juga kurang peduli. Jadi pabriknya tuh menghasilkan emisi, terus jatuh airnya. Ya. Sayang air, sayang kita, sayang bumi. Silakan. Ada di kira itu kan pencemarannya itu pencemaran air. Kan di situ gambar itu kalian bilang yang satu itu lebih aman dikonsumsi, yang satu itu enggak. Karena yang satu bersih, yang satu enggak. Kita lah. Kira-kira menurut kalian kan berarti dalam kutipan langsung kalian tuh bilang kalau misalkan pencemaran air itu salah satu yang paling bahaya. Kira-kira menurut kalian yang paling air itu termasuk yang paling berbahaya? Apakah ada pencemaran lain juga yang berbahaya? Ya, menurut kelompok kita sih semua pencemaran berbahaya ya, karena kalau misalkan digabung-gabungin sama pencemaran tanah dan pencemaran udara, pasti semuanya berbahaya dong. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita semuanya, nggak cuma air. Gitu. Oke, good. Bagus pertanyaan dari tercemar. Dari pabrik juga keluar emisi akan menyebabkan pencemaran udara. Oke, give applause buat kelompok satu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kan tahu nggak sih salah satu hal yang paling berharga dalam hidup kalian itu adalah udara. Nah, tapi gimana jadinya kalau misalnya udara yang kalian hidup sehari-hari merupakan ancaman buat kalian? Nah, berdasarkan video yang telah kami nonton, kami telah berdiskusi dan menemukan beberapa jawabannya. Nah, pertama yaitu apalah masalah utama dari pencemaran udara yang terjadi di Jakarta? Kira-kira apa sih pencemaran udara yang ada di Jakarta itu tuh ada 4. Yang pertama itu gara-gara kendaraan. Kan di Jakarta itu kan emang banyak ya kendaraan. Nah, yang kedua itu pembakaran sampah. Pembakaran sampah itu banyak banget dan biasanya tuh di mana-mana gitu. Nah, teman-teman, dampak yang terjadi akibat pencemaran udara di Jakarta tuh banyak loh. Seperti gangguan dan penyakit pernapasan, kondisi lingkungan yang makin memburuk, serta dampak sosial dan ekonomi. Kan warga jadinya harus mengeluarkan uang untuk bayar biaya
rumah sakit. Pencemaran udara di Jakarta yang pertama itu bisa berupa menggunakan transportasi umum, karena dengan menggunakan transportasi umum otomatis penggunaan transportasi pribadi itu berkurang. Yang kedua, penanaman pohon yang lebih banyak, karena pohon sendiri bisa menyerap polusi udara dan juga bisa membuat udara menjadi lebih segar. Ubah polusi jadi solusi dari diri sendiri. Oke, kita buat kelompok udara ya, audiovisual. Kelompok kinestetik akan mempresentasikan tentang Pencemaran tanah. Yang pertama, bagaimana kondisi tanah di lingkungan sekolah Nurul Fikri? Apakah sudah tercemar atau masih bersih? Jadi jawabannya itu sudah tercemar, tetapi hanya di beberapa area doang. Nah, terus yang tercemar itu tuh masih di tahap pencemaran yang aman. Nah, menurut kita dampaknya itu bisa membuat lingkungan mendapatkan bau yang menyengat yang bisa mengganggu konsentrasi belajar. Jadi setelah kita amati atau kita observasi, sekolah telah melakukan pengumpulan sampah menjadi ekobrik untuk menjadi hiasan sekolah. Terus Jaga tanah kita karena kita akan kembali ke tanah. Oke, ada yang tanyakan, Jum? Oke, silakan, Asia. kan tadi kalian bilang tadi itu kan ngasih solusi kan buat ngurangin pencemaran tanahnya kayak buang sampah pada tempatnya. Kalian solusi buat membangun kesadaran orang buat ngurangin pencemaran itu. Oke, good job. Juga kita kan ada nih menentukan kebijakan buat peraturan tentang kalau misalkan kita pada buang sampah, nah itu tuh diapain sih, dihukum apa, gimana, ya dikasih konsekuensinya. Kasih konsekuensi yang buang sampah sembarangan. Oke, give applause. Oke, alhamdulillah. Keren presentasinya dari 3 kelompok tadi. Nah, ini ada yang mau tanyakan dulu? Oke, Dit, kenapa Dit? Ustaz, apakah mungkin kita terus melakukan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Oke, Jung, ada yang menjawab? Oke, boleh Akila, silakan. Kalau menurut aku sih mungkin aja Ustaz. Yang penting kita tuh memperhatikan apakah saat pembangunan tersebut intinya kita jangan berlebihan lah Ustaz. Kalau misalkan kita mau bangun pabrik, berarti kan kita pembangunan, berarti kita bisa dari awal tuh nentuin apakah emisinya itu berlebihan apa enggak. Oke, good. Good job ya buat Akila. Jadi jawabannya sangat bagus ya. Bisa tadi ya mengurangi emisinya, gunakan energi terbarukan dan dimulai dari pengolahan. Ya, pengolahan sampah dipisah organik, anorganik. 1. Baik. Sebelum kita akhiri, saya ingin ada yang menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Jom, silakan Ara. Aku mau menyimpulkan tentang pencemaran udara di Jakarta. Jadi itu tuh pencemaran udara, terus itu tuh biasanya karena pabrik, terus karena kendaraan-kendaraan. Biasanya tuh membuat Jakarta tuh banyak ini udaranya tuh tercemar. Terus kita naik kendaraan transportasi umum. Oke, good. Banyak transportasi umum ya. Untuk pembelajaran diakhiri, saya ingin ada 1 orang dong yang merefleksikan diri. Saya Ustaz. Oh boleh. Nah, direfleksikan bagaimana pembelajaran hari ini menurut Nara? Jadi saya karena mengikuti pelajaran ini saya jadi tahu apa itu polusi gitu, polusinya ada apa aja jenisnya dan juga bagaimana cara solusi untuk menanggulangi polusi tersebut. Juga saya jadi menyadari bahwa nanti saya harus lebih peduli lingkungan bersama teman-teman gitu, Ustaz. Oke, harus peduli terhadap lingkungan karena kalian akan menua ya, dan kalian akan menikmati. Kebayang kalau misalnya udara kotor, air tercemar, tanah rusak. Bagaimana kita bisa menanam kalau tanah rusak? Oke, baik itu saja untuk pertemuan kali ini.